Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Indrajaya Stad MTAD, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hari ini saya Alif Imran, mahasiswa program studi Sistem Informasi Angkatan 2023 kelas B, akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya untuk mata kuliah analitik dan visualisasi data. Proyek ini berfokus pada perancangan dashboard analitis untuk mengukur performa global, yaitu Alibaba Group. Dan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah bimbing saya hingga visualisasi ini siap disajikan. Selanjutnya yaitu tema yang saya ambil yaitu Alibaba Group Performance and Sales Marketing Analysis. Dan adapun tujuan dashboard yang saya buat yaitu yang pertama itu ada mengakumulasikan nilai penjualan kotor atau total sales sekaligus probabilitas total profit yang dihasilkan di seluruh unit bisnis operasional perusahaan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi tren fluktuasi penjualan secara bulanan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi pola musiman atau seasonality pergerakan pasar dari tahun ke tahun secara historis. Yang ketiga itu ada melakukan komparasi atau perbandingan kontribusi finansial antar kategori produk utama maupun subkategori. Ini sangat krusial untuk memetakan lini bisnis mana yang menjadi profit center atau paling menguntungkan. Kemudian yang terakhir itu ada menyediakan lembar kendali atau tabel detail transaksi taktis. Fitur ini mempermudah proses audit performa akun pelanggan makro di berbagai wilayah operasional atau region. Adapun dataset yang saya gunakan yaitu Alibaba Group Retail dan Sales Marketing Dataset atau BABA Client Implementation yang bersumber dari repositori Kaggle. Nah, data ini mencakup 1890 baris transaksi historis. File data yaitu atribut yang diolah meliputi komponen waktu atau date, segmentasi produk atau kategori, subkategori, aspek geografis atau region, identitas pembeli atau customer name, volume atau quantity, harga satuan atau unit price, hingga metrik keuangan atau total sales dan total profit. Nah, Alibaba Group Holding Limited ini merupakan korporasi multinasional asal Tiongkok yang bergerak di bidang e-commerce, retail, internet, dan teknologi. Nah, didirikan pada Juni 1999. Nah, perusahaan ini melayani model bisnis C2C, B2C, hingga B2B, serta komputasi awan. Nah, dataset ini mempresentasikan rekam jejak performa transaksional dalam mata uang USD. Kemudian di sini saya menggunakan 3 KPI utama, yaitu yang pertama itu ada total sales yang menampilkan akumulasi nilai nominal penjualan kotor dari seluruh lini transaksi bisnis operasional dengan total fantastis mencapai 53.117.02 dolar. Kemudian ada total profit yang menampilkan keuntungan bersih operasional yang berhasil dibukukan perusahaan. Nah, di sini digunakan asumsi margin profit flat terbesar sebesar 15% dari total sales, menghasilkan nilai laba bersih sebesar 8.012.267.42 dolar. Total quantity yang menampilkan volume total unit kuantitas produk atau layanan yang berhasil didistribusikan dan terjual kepada pelanggan, yaitu sebesar 347.888 unit. Kemudian kita masuk di visualisasi KPI. Nah, pada tahapan pengerjaan di tablet desktop, ketiga metrik makro tadi dipisahkan ke dalam lembar kerja atau worksheet. Nah, tersendiri guna memastikan performatan teks besar atau
kartu skor dapat diekstrak secara optimal sebelum disusun ke dalam dashboard utama. Kita masuk di KPI Total Sales, memperlihatkan ekstraksi agresi sum atau total sales yang menghasilkan angka $53.415.117. Kemudian di bagian KPI Total Quantity memperlihatkan agregasi sum quantity yang menampilkan angka volume distribusi sebesar 347.888 unit. Kemudian di KPI Total Profit memperlihatkan agresi sum total profit yang secara presisi mengunci angka $8.012.267. Pemisahan ini mempermudah formatting teks, pengaturan warna atau color yang ukuran kartu skor. Kemudian kita masuk di grafik Montail Sales Trend. Pada grafik Montail Sales Trend ini saya merancang visualisasi tren berbasis waktu menggunakan line chart untuk melihat fluktuasi penjualan bulanan. Sumbu horizontal diisi oleh dimensi month of date dari rentang tahun 2015 hingga 2022. Sedangkan sumbu vertikal merepresentasikan akumulasi sum total sales. Dari visualisasi mentah ini terlihat jelas pergerakan dinamis pasar, termasuk adanya titik lonjakan penjualan yang sangat pasif di periode tertentu. Sebagai contoh, pada tooltip teoretis Agustus 2018, nilai penjualan sempat menyentuh di $1.063.868. Grafik ini yang nantinya mendeteksi faktor seasonality. Dia masuk di tampilan sales by kategori. Nah, selanjutnya di bagian sales by kategori ini, untuk membandingkan performa finansial antar lini bisnis, saya menggunakan bar chart atau grafik batang horizontal atau vertikal. Di sini dimensi kategori dikatakan pada kolom atau baris dan dikombinasikan dengan metrik sum total sales. Nah, dataset ini membagi operasional Alibaba ke dalam 4 pilar kategori utama, yakni cloud computing, digital media, e-commerce, dan innovation incentives. Melalui visualisasi ini, kita bisa langsung mengidentifikasi kategori mana yang mendominasi pasar secara visual lewat tinggi rendahnya batang grafik. Kemudian kita masuk di tampilan detail tabel. Nah, tampilan ini saya menyediakan lembar kendali taktis berbentuk detail tabel. Nah, tabel ini mengeksplorasi data secara granular dengan menyandingkan dimensi customer name, kategori, subkategori, dan region. Setiap baris transaksi dilengkapi dengan batang horizontal kecil yang menunjukkan volume penjualan dan keuntungan. Sebagai contoh, saya kursor diarahkan ke salah satu baris tooltip memuat informasi detail. Kategori digital media, nama pelanggan klien 1 di wilayah Asia Pasifik. Subkategori Youku dengan profit sebesar $13.536 dari total sales $90.238. Nah, ini sangat berguna bagi manajemen untuk kebutuhan audit performa wilayah. Kemudian kita masuk di bagian dashboard akhir. Nah, di bagian dashboard akhir ini, seluruh komponen visualisasi digabungkan ke dalam satu kesatuan dashboard interaktif bertajuk Alibaba Group Performance dan Sales Marketing Analysis. Penataan mengikuti kaidah Z layout, di mana pandangan user diarahkan membaca 3 KPI utama di bagian atas terlebih dahulu dari kiri ke kanan, baru kemudian menganalisis grafik tren di sisi kiri ke bawah, perbandingan kategori di kanan bawah, dan tabel detail di bagian paling dasar. Kemudian masuk di bagian filter interaktivitas. Nah, tampilan dashboard ini dilengkapi dengan menu panel filter slide out interaktif. Pengguna dapat menyaring data berdasarkan dimensi waktu, month of date, cluster produk atau kategori dan subkategori, serta cluster geografis atau region seperti Asia Pasifik, Eropa,
Latin Amerika, dan North Amerika. Ketika filter diubah, seluruh grafik akan beradaptasi secara real time. Kemudian kita masuk di insight utama. Yang pertama itu ada dominasi pilar e-commerce. Nah, sektor e-commerce menjadi tulang punggung utama korporasi dengan omset tertinggi mencapai 14,2 juta US dollar. Digerakkan oleh tingginya volume interaksi pelanggan harian pada platform retail lokal seperti Taobao dan Tmall. Kedua, ada efisiensi tinggi sektor cloud. Yang pertama itu meskipun berada di posisi kedua secara omset kotor atau 13.048 dolar, cloud computing memiliki efisiensi laba terbaik. Subkategori data service menjadi pencetak margin laba bersih paling sehat dengan kontribusi mandiri di atas 1,13 juta dolar. Kemudian yang ketiga itu ada efek musiman atau seasonality peak. Grafik bulanan menunjukkan pola lonjakan yang konsisten pada kuartal akhir, khususnya di bulan November. Mengidentifikasi pengaruh kuat dari momentum festival belanja tahunan global dan mendongkrak kuantitas penjualan secara masif. Ini kita masuk di bagian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya itu proyek ini sukses mentransformasi 1892 baris data mentah menjadi sales performance dashboard interaktif menggunakan tata letak Z layout grid yang sistematis. Sepanjang periode 2014 sampai 2022, perusahaan mencatatkan indikator performa makro yang sangat sehat dengan akumulasi total sales menyentuh 53.415.117,02 dolar juta. Raihan total profit bersih operasional sebesar 8.12.267,42 dolar serta volume penyaluran logistik mencapai 347.888 unit barang. Nah, pola pergerakan mental sales trend juga membuktikan tingkat resiliensi bisnis yang tinggi dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan yang stabil di seluruh wilayah operasional utama tanpa mengalami kejatuhan pasar atau market crash yang ekstrim. Kemudian bagian rekomendasi yaitu manajemen disarankan memanfaatkan filter wilayah untuk melacak area berpenjualan rendah atau seperti Latin dan Amerika guna merancang promosi khusus yang mendongkrak volume kuantitas penjualan. Selain itu, sebagian anggaran modal atau CapEx perlu dilokasikan untuk memperkuat infrastruktur pusat data pada bagian kategori data service karena terbukti menghasilkan margin keuntungan yang tinggi. Terakhir, antarmuka dashboard berikutnya perlu dioptimalkan dengan menambahkan elemen visual forecast accuracy pada grafik trend untuk mempermudah evaluasi presisi prediksi pada pasar secara berkala. Demikianlah presentasi laporan proyek akhir dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.